Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang mini solar panel atau micro solar panel ya. Dan kali ini saya akan coba memberikan panduan cara menghitung kebutuhan atau kapasitas baik solar panel maupun baterai yang kita pakai ya. Nah, hitungan ini sebenarnya hanya sebagai patokan atau acuan awal saja, karena kalau kita berbicara tentang alam, tentang matahari dan sebagainya tentu tidak dapat diprediksi. Tapi minimal, baik skala mikro, skala mini, sedang maupun besar, pada intinya hitungannya sama seperti ini. Ya. Kenapa saya sampaikan di sini skala mikro? Karena sesuai dengan yang saya buat kemarin. Ya, solar panelnya yang kecil, kemudian baterainya juga yang kecil gitu kan. Untuk skala yang sedang, menengah dan besar, memang untuk investasi solar panel ini masih cukup mahal ya. Minimal untuk mendapatkan listrik setara 450 VA saja itu tidak kurang dari 15 juta rupiah. Kita harus menyediakan dana atau investasi, baik yang termahal memang solar panelnya dan juga baterainya atau akinya ya. Yang lain-lain juga baik itu solar charge control, kemudian inverter juga harganya ya lumayan, dan itu speknya spek cukup bagus. Oke teman-teman, sebelum saya membahas tentang perhitungan ya, kemarin ada yang menanyakan tentang hasil yang kemarin, chargingnya gimana Pak, sukses apa tidak ya. Chargingnya memang sukses ya, oleh karena itu akan saya tampilkan reviewnya. Silakan dilihat ini yang video atau yang gambar yang ini teman-teman, posisi sedang mencharging. Kelihatan ada lampu di modulnya merah, berarti itu sedang posisi charging ya. Ini sengaja saya simpan di luar supaya mataharinya terik ya. Tetapi ini sempat hujan juga, jadi beberapa jam saya sempat ambil dulu karena kehujanan ya. Nah ini sudah biru, itu menandakan bahwa chargingnya sudah penuh, artinya baterainya sudah penuh ya teman-teman. Oke baik teman-teman, itu tadi review chargingnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Yang pertama, karena saya akan menggunakan baterai yang 3,7 volt yang kemarin ya, seperti ini, maka kita nanti sebagai patokannya adalah akinya atau baterainya 3,7 volt. Dan kemudian solar panelnya saya pakai yang 5 volt 220 mA atau setara dengan 1,1 watt. Artinya 1,1 watt ini tinggal dikalikan saja 5 volt kali 220 mA. Oke, kita lanjut untuk daya solar panelnya yang ini ya. Karena katakanlah saya pakai satu solar panel ini, maka kita akan cari dulu daya solar panelnya berapa yang bisa dihasilkan, yaitu 1,1 watt atau watt peak ya. Nah ini tergantung penyiaran sinar matahari, karena ini berkaitan dengan waktu chargingnya ya. Siang hari itu sekitar 12 jam, tetapi matahari tentu tidak akan efektif menyinari mencharging selama itu ya. Bisa, apalagi kalau waktunya mendung, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau 6 jam dan lain-lain ya. Oke, kita asumsikan saja waktu efektifnya 4 jam saja ya. Jadi kita kalikan 4 jam, dan ini bisa dihasilkan berarti sekitar 4,4 watt hour ya, watt jam, karena kita berbicaranya jam ya. Nah ini daya ya, berarti ini adalah daya
atau dalam ilmu fisika biasanya dilambangkan dengan P. Nah, karena kita memakai baterainya 3,7 volt, maka kita akan cari arusnya berapa. Nah, ini untuk menentukan berapa minimal besaran kapasitas baterai yang akan dipakai, ya, dengan memakai solar panel ini. Ya, jangan sampai baterai yang kita pakai ternyata lebih kecil dari kapasitas solar panelnya, ya. Maka nantinya akan tidak efektif, teman-teman sekalian. Oke, karena baterainya 3,7 volt dan ini adalah tegangan, ya. Tegangan saja, tegangan itu V, ya. Maka kita akan mencari arusnya, ya. Arus dilambangkan dengan I, ya. Nah, dalam rumus dasar fisika kita sambil review saja, ya, bahwa daya adalah sama dengan tegangan dikali arus, seperti itu. Oke, maka akan kita dapatkan berarti arus adalah daya dibagi tegangan, ya. Berarti 4,4 dibagi 3,7, maka dihasilkan 1,2, ya, 1,18, 1,2. Nah, ini berarti ampere hour, ya. Jadi satuannya ampere hour. Jadi seperti itu, atau sama dengan 1200 miliampere hour, ya, seperti itu. Jadi 1200 mAh, ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti dengan solar panel yang ini, ya, dan kita asumsikan 4 jam, maka minimal baterai yang harus disediakan adalah 1200 miliampere hour atau mAh, ya. Nah, biasanya harus dilebihkan bahkan, ya, supaya jangan sampai terlalu minimal. Artinya biasanya perkaliannya 1,2 ampere hour ini dikali lagi 1,3, ya. Ya, memang sekitar 1500, ya. Sekitar 1500, ya. Jadi cukuplah di situ. Lebih tidak jadi masalah, ya. Cuman itu tadi, kalau sangat berlebih itu tidak akan full, ya. Nah, oleh karena itu dengan baterai 3,7 volt seperti ini, dengan menggunakan satu ini, karena ini kapasitasnya 1500 mAh, nah, seperti ini, maka ini sudah cukup, ya. Minimalnya 1,2, 1200, maka ini sudah cukup untuk satu solar panel ini dengan baterai seperti ini, ya. Jadi saya tuliskan di sini, berarti baterai itu cukup 1 kali 1500 mAh atau 1,5 Ah, ya. Nah, karena ini baterainya 3,7 volt, maka kita akan cari dayanya, kemampuan baterai ini, ya, berapa watt, ya, untuk nanti kita menentukan lampu yang akan dipasang, lampu LED yang akan dipasang, ya. Nah, caranya tinggal teman-teman, karena baterainya 3,7 volt, dari perkalian ini, dari rumus daya ini, dan kemudian ini tegangannya dan arusnya ada 1,5 ampere hour, ya. Maka ini tinggal untuk mencari dayanya, ini tinggal dikalikan saja, ya. 3,7 kali 1,5. Nah, ini menghasilkan 5,5 watt hour. Nah, ini jadi ini yang bisa dihasilkan, atau yang, ya, kekuatan dayanya yang dihasilkan oleh satu buah baterai ini dengan kapasitas 1500 mAh atau 1,5 Ah, ya, teman-teman. Nah, sekarang
kita setelah mendapatkan daya ini, kita harus menyiapkan atau memperkirakan lampu apa yang akan kita pakai sesuai dengan kemampuan ini. Apalagi kalau kita ingin nyalanya itu bisa semalaman, artinya minimal ya 8 sampai 10 jam ya. Oleh karena itu salah satunya adalah LED seperti ini ya. LED ini rata-rata hanya 150 mA arusnya. Kemudian tegangannya berkisar antara 3 sampai 3,5 volt ya. Nah, makanya ini rata-rata dayanya sekitar setengah watt ya. Nah, karena ini di paralel, maka arusnya akan tetap ya, tidak bertambah seperti itu. Oke, kita katakanlah memakai yang itu. Untuk yang LED-nya memakai yang 0,5 watt. Maka berapa kemampuan untuk menyala? Nah, maka tinggal kita bagi saja ya, jadi berapa jam ya, berapa jam menyala dengan kapasitas baterai ini ya. Kita tinggal bagi saja 5,5 watt hour dibagi 0,5 watt ya, hasilnya dibagi 0,5 ya, hasilnya 11 ya, 11 berarti ini 11 jam. Nah, 11 jam. Nah, ini secara teori biasanya ini karena banyak efisiensi dan lain-lain ya. Nah, ini biasanya dikalikan lagi 80%-nya, teman-teman ya. Kalau misalkan ini dikali 80% ya, kurang lebih sekitar 8,8 jam ya. Nah, ini segini itu kalau baterainya full ya, kemudian juga arusnya stabil ya, arus LED-nya seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk acuan saja, patokan saja bahwa kira-kira nanti nyalanya seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan LED yang 1 watt berapa? Ya berarti hanya 5,5 jam saja, tinggal dibagi 1. Apalagi belum lagi kalau dikali 80% ya seperti itu. Jadi kebutuhan daya yang akan kita pakai, kemudian baterai yang harus kita sediakan, kemudian berapa solar panel juga yang harus kita sediakan. Nah, kira-kira perhitungannya seperti ini, sehingga kita bisa memperkirakan berapa kebutuhan masing-masing solar panel, baterai, termasuk lampu, sesuai dengan lampu atau daya yang kita inginkan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Cara menghitung secara awam, model seperti saya, sebagai patokan untuk kita membuat tenaga listrik dari solar panel ya, baik skala mikro, mini, sedang, menengah maupun yang besar juga. Perhitungannya kira-kira seperti ini untuk patokan awalnya. Kalau para suhu mungkin memakai rumus-rumus dan lain-lain ya, saya ini ambil sederhananya saja, memakai rumus fisika dasar daya sama dengan tegangan kali arus. Saya kira itu saja ya untuk review kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang tertarik dengan solar panel. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.